Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang penjaga pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Setiap murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kerajaan Allah. Dan hari ini, dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kembali kita diperdengarkan kisah tentang Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan kepada banyak orang, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Perutusan itu disertai atau tampak dalam tindakan konkret para murid, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Kuasa itu diperoleh para murid bukan dari dirinya sendiri, melainkan pemberian cuma-cuma dari Tuhan sendiri. Para saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, oleh karena itu, kekuatan perutusan bukan pertama-tama berasal dari kekuatan diri sendiri, bukan berasal dari kekuatan yang berasal dari barang-barang duniawi, harta, makanan, pakaian, yang hanya merupakan pelengkap dari perutusan kita, yang membantu kita. Kekuatan perutusan pertama-tama terletak
pada kekuatan Allah sendiri. Artinya, perutusan para murid pertama-tama harus dilakukan dalam sikap iman dan penyerahan diri kepada Allah. Ketidaktergantungan kita pada kekuatan-kekuatan itu tadi, ya, diri sendiri, barang-barang duniawi itu akan membantu para murid mengarahkan seluruh daya akal budi dan hati hanya kepada Allah, bukan hanya kepada barang-barang itu yang semakin melekat mencengkram kita. Para saudaraku yang terkasih, kita pun para murid yang hidup dalam situasi pandemi ini, kita juga diutus untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kerajaan Allah kepada saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan, kecemasan akibat pandemi ini. Contoh, misalkan menyalurkan donasi melalui dompet peduli COVID-19 yang digagas oleh paroki yang baru saja diinfokan kepada kita semua. Bukan pada besarnya donasi yang kita berikan, tetapi terletak pada ketulusan hati kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudari kita, untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan hati hidup sehari-hari karena isolasi mandiri. Dan perutusan kita pun sebagai murid-murid Kristus juga pertama-tama harus dilakukan dalam sikap iman dan penyerahan diri kepada Allah, supaya nggak mudah bersungut-sungut, nggak mudah mutung, nggak mudah jatuh pada kebencian pada seseorang. Anak seseorang, siapa sih loro? Guys, males. Kebencian yang disimpan dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih menjadi orang yang membenci, pendendam. Aduh, kasihan orang hidup seperti itu. Para saudaraku yang terkasih, kita hendaknya memiliki sikap iman ini dan juga penyerahan diri kepada Allah, supaya kita dalam pelayanan itu dapat dilakukan dengan ketulusan hati, kemurnian hati, dan penuh sukacita, sehingga sungguh-sungguh menampakkan kegembiraan, sukacita, dan keselamatan kerajaan Allah itu sendiri. Bunda Maria telah memberikan teladan kepada kita sebagai pembawa kabar sukacita yang bergantung, melandaskan dirinya pada sikap iman dan penyerahan diri pada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Mari para saudara, kita renungkan sabda Tuhan ini.